Apalagi kadang kalau tukang-tukang itu kadang tidak gini Mas, itu Ya, kadang ya. lurus-lurus aja tuh dipasang. Ya, itu masalah yang lain Betul ya, Pak. Mas Salmannya. Cuma intinya kalaupun dihak, seberapapun haknya itu pasti bisa lepas karena kondisinya begitu. Karena goncangan itu ya. Jadi yang pertama ini agak panjang penjelasannya Pak Rusdian saya. Jadi saya perlu cerita dulu. Saya biasanya kalau cerita ini nggak terlalu populer Pak Iles. Karena begini, kalau di standar ini terpaksa agak teknis sedikit. Terpaksa agak teknis sedikit. Iya. Kalau di standar kegempaan Pak, itu slope dan pondasi tidak boleh diikat. Kalau di standar kegempaan. Oh, itu Iya. teorinya atau Rujukannya ke Jepang Pak. Rujukannya ke Jepang. Oh, sebagai negeri Yang banyak gempa ya? yang paling bagus teknologi kegempaannya ya. 代わりにしてあげると地面を小さくすることができます。ではうちの中身です。与えることができました。ボールにはここがまっすぐな平べったいところがありません。絵の方が分かりやすいです。ボールは Jepang ya. Jepang ya. Benar. Kalau sering gempanya lebih sering kita Pak. Oh begitu. Cuma teknologinya ya jauh lebih advance Jepang. Jadi saya seperti cerita dulu itu karena begini. Jadi sebenarnya teknik rumah tradisional kita, rumah panggung kalau orang Makassar itu. Itu kan tidak ada pengikat Pak antara pondasi dengan slope atau kolomnya. Dengan tiang-tiangnya itu tidak ya? dijepit. Tidak dijepit. Sebenarnya prinsip dasarnya sama. Jadi ketika ada gempa, mejanya lari ke kiri, bangunan lari ke kanan. Seperti ini, Pak. Nah, ya, jadi memang standar kegempaan itu tidak boleh diikat, Pak. Oh, jadi dia kayak menyeimbangkan ya, posisinya ya. Ya, jadi dia melawan arah kegempaannya karena tidak diikat. Kalau diikat, dia prinsipnya kayak dipukulkan. Kayak diayunkan. Karena kayak tongkat tapi dipegang erat di pucuknya terus diayunkan, Pak. Jadi resiko patahannya tinggi. Patahan strukturnya resikonya tinggi. Oh, itu kenapa dengan teknik konvensional itu kalau terjadi gempa itu langsungnya bruk karena satu kali ya. Dan teknik konvensional kan pembesiannya dihak ya, Pak ya. Seperti ini. Sambungan kolom dengan tiangnya kan seperti ini, namanya hak itu. Nah, kalau hak begini diayun lama-lama haknya buka, Pak. Apalagi betonnya pasti pecah. Kalau beton sudahlah itu pasti pecah itu. Nggak usah ditanyakan beton apa yang nggak pecah, nggak bisa Pak. Beton itu pasti pecah. Tapi setelah beton pecah, kalau sambungannya konvensional hak ini pasti buka. Dan buka pasti jatuh. Nah itu crack kegempaan itu paling sering di situ. Apalagi kadang kalau tukang-tukang itu kadang tidak gini Mas, itu kadang lurus-lurus aja tuh dipasang. Ya itu masalah yang lain. Itu masalahnya. cuma intinya kalaupun dihak, seberapapun haknya itu pasti bisa lepas karena kondisinya begitu. Karena goncangan itu. Apalagi ya? diayun. Apalagi diayun. Diayun gitu. Kalau dia di skip, dia akan lebih bertahan. Nah, yang kedua, ya itu nanti kena bedanya apa dengan pracetak loop. Mungkin bisa dilihat di YouTube ya Pak ya. Assalamualaikum, selamat datang di video Isi Kriya. Kali ini kita masih membahas soal pembesian di rumah tahan gempa untuk modul RISA dan pracetak lainnya. Jadi ini yang terjadi di dalam pembesian. Kita asumsikan ini balok atau slough. Jadi baut akan masuk di antara frame pembesian seperti ini, sehingga apabila terjadi kejadian gempa, meskipun betonnya akan patah, pembesian seperti ini akan membutuhkan waktu yang lama dan cukup sulit untuk bisa terlepas. Dan inilah yang nanti bisa ada YouTube itu pembesian di dalam pracetak seperti apa. Kalau kita nggak pakai hak tapi pakai loop, jadi kayak rantai Pak. Oh, kayak rantai besi itu ya? Rantai besi, jadi loop lah. Baut itu berperan sebagai loopnya, kunci loopnya. Ya, cincin. Jadi meskipun betonnya crack, pecah, itu bangunan tidak ambruk karena ya besi harus dipotong, Pak. Tetap harus dipotong. Meskipun dia
miring atau jatuh, tapi tetap harus dipotong kalau mau lepas. Jadi dia itu yang kegempaan. Berarti masih bisa ada kesempatan untuk pemilik rumah untuk Iya. menyelamatkan diri Iya, ya, itu yang tidak paling langsung penting. ambruk begitu ya. Ya, dan itu kenapa riset dinamakan RTG itu di situ, Pak. Tapi ya itu karenanya kita bersandarnya ke teknologi RISA di sana. Yang kedua, tapi namanya selera orang ya, Pak. Namanya selera orang, kita juga tidak menghalangi kalau pemilik rumah sudah, ya ini soal keyakinan, Pak ya, soal keyakinan gitu. Bukan lagi soal rasionalitas itu. Kalau kita menyajikan data, kalau orangnya sudah bilang harus diikat, ya diikat juga. Kita tidak akan melawan atau karena rumahnya beliau kan ya. Kita tidak. Jadi caranya itu nanti footplate-nya dipanjangin, Pak. Besi-besinya footplate dipanjangin sampai meluk seluruh cetak kita. Oh, meluk ke atas Iya, ya. meluknya pakai cincin bisa, kan ada ada bagian pracetak yang tipis itu, Pak. Iya, iya. Nah, benar. itu dipelukkan di sana. Hmm. Jadi intinya itu kalau perlu dipeluk, tapi kalau Jadi- kami sangat tidak menyarankan. Jadi dari bawah itu, dari puhurnya itu Ya, footplate-nya. itu memeluk strukturnya, Memeluk slough-nya. memeluk slope-nya. Ya, jadi Iya. caranya seperti itu. Kalau pemerintah itu pakai anggur, Pak. Jadi ada anggur, jadi nanti pas waktu pemasangan pondasi itu memang disisakan tidak dipasang pondasi atau tidak dicor di titik-titik yang angkur dipasang. Oh, titik sudut ya. Ya, sudut atau beberapa titik yang direncanakan nanti tinggal dimasukkan baru dicor dulu. Jadi pondasinya ada lubang-lubangnya, Pak. Memang karena sulit untuk memastikan presisi kan, Pak. Betul. Namanya pekerjaan sipil bukan pekerjaan mesin ya. Iya, iya. Presisinya tidak bisa 0,1 mili. Jadi memang kita biasanya sarankan di titik-titik yang akan dipasang angkur sisakan dulu sajalah. Kan tetap nggak akan jatuh karena rata-rata airnya sudah dapat. Mungkin yang tidak diisi atau tidak dicor pun 20 cm atau 30 cm aja lebarnya, dalamnya cukup sedalam angkur, rencananya seperti apa, itu paling seperti itu Pak Rusdiansah. Jadi ya tetap kita tidak mau berdebat soal itu ya. Cuma saya perlu menyampaikan. Saya perlu menyampaikan soal kaidahnya karena saya juga beberapa kali diskusi dengan rekan-rekan di teknik sipil, itu memang kita kan landasannya sipilnya banyak guru-guru besar kita dulu itu lulusan Belanda, Pak. Jadi pembelajarannya itu memang dari Eropa yang jarang sekali gempa. Itu. Jadi memang biasanya kalau di SAP aja perhitungan titik sudut kaki, Pak, itu di over 4 kalinya gitu biasanya. Ya itu memang dikunci besar di kakinya, Pak.